Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Lutfiah dari kelas 11 APL 2 absen 1 akan menjelaskan tentang materi UML atau Unified Modeling Language. Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan aktor. Jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Ini merupakan contoh simbol dari activity diagram. Yang pertama ada start point, yang kedua ada end point, yang ketiga activities, yang keempat fork atau percabangan, yang kelima ada join atau penggabungan, yang keenam ada decision, yang terakhir ada swimline atau sebuah cara untuk mengelompokkan activity berdasarkan aktor atau mengelompokkan activity dalam sebuah urutan yang sama. Fungsi dari activity diagram adalah satu, menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Yang kedua, memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem. Yang ketiga, ada activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram. State machine diagram adalah teknik yang umum digunakan untuk menggambarkan behavior sebuah sistem. Hal ini digunakan untuk membantu analis, perancang, dan pengembang untuk memahami perilaku objek pada sistem. Berikut ada simbol dari state machine diagram. Yang pertama ada state atau nilai atribut dan nilai link pada suatu waktu tertentu yang dimiliki oleh suatu objek. Yang kedua ada initial pseudostate, bagaimana objek dibentuk atau diawali. Yang ketiga ada final state, bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan. Yang keempat ada transition, sebuah kejadian yang memicu sebuah state objek dengan cara memperbaharui satu atau lebih nilai atributnya. Yang kelima ada association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Yang terakhir ada node atau elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Fungsi dari state machine diagram adalah menspesifikasi semua urutan yang mungkin dari pesan-pesan yang akan diterima objek tersebut bersama-sama dengan tanggapan atas pesan-pesan tersebut. Diagram state menggambarkan transisi dan perubahan keadaan suatu objek dalam sistem sebagai akibat dari stimuli yang diterima. Pada umumnya, diagram ini menggambarkan kelas tertentu. State diagram membantu analis, perancang, dan pengembang untuk memahami perilaku objek dalam sistem. Sequence diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi antar objek dan mengindikasikan komunikasi di antara objek-objek tersebut. Diagram ini juga menunjukkan serangkaian pesan yang dipertukarkan oleh objek-objek yang melakukan suatu tugas atau aksi tertentu. Objek-objek tersebut kemudian diurutkan dari kiri ke kanan. Aktor yang menginisiasi interaksi biasanya ditaruh di paling kiri dari diagram. Ini merupakan contoh dari simbol sequence diagram. Yang pertama ada boundary lifeline, menggambarkan hubungan suatu elemen yang berbeda secara khas merupakan penghubung aktor dengan layar. Yang kedua, entity lifeline, menggambarkan suatu tempat atau mekanisme yang menangkap pengetahuan atau informasi dalam suatu sistem. Yang ketiga ada control lifeline, menggambarkan suatu pengendalian yang mengorganisir dan menjadwalkan aktivitas elemen-elemen. Yang keempat ada message, perilaku sistem yang menandai adanya suatu alur informasi atau transisi kendali antar elemen. Yang kelima ada aktor, menunjukkan seorang pemakai sistem yang memulai alur peristiwa atau kejadian. Yang keenam ada activation bar, menggambarkan lamanya suatu pesan diproses. Yang ketujuh ada note, menunjukkan catatan untuk komentar dari suatu pesan antar elemen. Fungsi dari sequence diagram mengkomunikasikan requirement kepada tim teknis karena diagram ini dapat lebih mudah untuk dielaborasi menjadi model desain. Merupakan diagram yang paling cocok untuk mengembangkan model deskripsi use case menjadi spesifikasi desain. Analisa dan desain memfokuskan pada identifikasi metode di dalam sebuah sistem. Sequence diagram biasanya dipakai untuk memodelkan deskripsi tentang sistem yang ada pada sebuah atau beberapa use case pada use case diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dan use case diagram. Logika dari method atau operation, function, atau procedure. Logika dari service atau high level method. Ya, sekian dari saya. Maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.